Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya dimanapun berada, selamat berjumpa lagi di channel Ekstraksi LM. Kali ini saya akan memberikan sebuah tips cara membuat alat electrowinning untuk electrowinning emas, khususnya logam-logam berharga atau logam-logam mulia pada sebuah larutan dengan menggunakan sebuah komponen atau alat-alat yang sederhana, murah meriah, tapi dengan hasil yang luar biasa atau dengan hasil jos. Dan ini alat-alat atau komponen-komponen yang akan saya gunakan untuk membuat alat electrowinning. Dan ini trafo 2 ampere. Saya gunakan trafo 2 ampere, dioda bridge, elko, lampu LED atau lampu untuk indikatornya, kabel-kabel untuk kabel sumbernya. Ya, yang saya gunakan ada barang-barang bekas yang banyak terdapat pada spare part atau pada PCB bekas monitor komputer atau PCB TV. Ini senjata saya yang saya gunakan solder, senjata yang untuk menyambungkan atau menyolder. Kita mulai tahap pertama. Alat electrowinning sederhana, murah meriah, yang dengan memanfaatkan komponen-komponen bekas. Alat electrowinning sederhana, murah meriah, tapi dengan hasil yang lumayan bisa diandalkan. Ini solder saya sudah mulai panas. Tahap pertama saya pasang dulu trafonya pada dudukan papan. Jika rekan-rekan atau kawan-kawan mempunyai wadah atau boxnya, bisa kawan-kawan gunakan atau bisa membuat sendiri supaya lebih aman, lebih rapi. Alat electrowinning sederhana yang murah meriah ini bisa kita gunakan untuk penarikan, pemurnian, dan pengetesan pada larutan untuk mengetes logam-logam yang ada pada sebuah larutan, baik larutan cukiman atau sisa cukiman. Pertama saya kencangkan dulu trafonya supaya lebih rapi dan lebih kuat. Ya, saya skrup trafonya. Jika kawan-kawan atau rekan-rekan atau sobat sekalian mempunyai trafo yang lebih besar, mungkin 5 ampere atau 10 ampere lebih bagus. Yang saya gunakan dioda bridge untuk penyiarah, untuk pengubah tegangan AC ke DC. Alat electrowinning ini
tidak jauh dengan adaptor yang merubah tegangan arus AC menjadi arus DC. Ini adalah dioda biasa, tapi saya gunakan dioda bridge karena dioda bridge mempunyai kemampuan ampere yang lebih besar dan tegangan yang besar. Jadi dioda bridge ini banyak terdapat pada PCB TV atau monitor komputer atau pada PCB power supply yang saya manfaatkan untuk membuat adaptor atau alat elektronik. Ya, tahap pertama saya mulai koneksi untuk menyambungkan atau mengkoneksikan antara dioda bridge dan trafo bagian sekundernya. Nah, ini timah yang saya gunakan untuk menyolder. Ya, kita mulai untuk tahap yang pertama. Saya solder untuk kabel AC nya ke dioda bridge. Pertama saya solder dulu untuk kaki-kaki pinnya supaya lebih kuat penyambungannya dan lebih mudah menempel pada kabel. Saya solder atau saya kasih timah untuk kaki-kaki pin dioda bridge nya. Dioda bridge menggunakan 4 pin atau 4 kaki untuk penyambungan dari trafo ke rangkaian untuk mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC. Nah, untuk kaki nomor 2 saya sambung ke tegangan 0 volt pada trafo. Kaki nomor 3 untuk saya gunakan sebagai perubah tegangan atau untuk memilah-milahkan tegangan. Saya gunakan pencapit buaya. Lebih kuat, capit buayanya kita solder. Ini berguna untuk memindah-mindahkan tegangan dari trafo. Nah, trafo ini menggunakan tegangan keluarannya 6 volt, 9 volt, 12 volt, 15 volt sampai 20 volt. Jadi pada saat elektronik kita bisa sesuaikan tegangannya mana yang sesuai untuk penarikan logam pada sebuah larutan. Selanjutnya saya koneksikan atau saya solder untuk tegangan positif negatifnya pada dioda bridge. Tegangan positif negatif atau tegangan kutub positif dan negatifnya.
kabel coklat saya akan gunakan sebagai kutub positifnya dan yang biru untuk kutub negatifnya. Yang saya positif saya solder supaya gampang menempel. Untuk yang warna terbalik saya menempelkannya. Untuk warna coklat saya gunakan sebagai kutub positif atau anodanya, dan yang warna biru sebagai kutub negatif atau katodanya. Ya, timah sudah menempel pada dioda bridge-nya. Dioda bridge ini fungsinya sebagai penyarah atau pengubah tegangan AC menjadi tegangan DC. Untuk capit buaya ini saya gunakan yang capit buaya yang sudah terpasang pada kabel putih ini. Saya gunakan untuk memindahkan tegangan pada trafo. Dan selanjutnya saya gunakan lampu LED sebagai indikator nyala hidup alat elektrowinning ini. Ya, saya rapikan dulu untuk kaki lampu LED-nya. Ya, sulit penyambungannya karena lampu LED ini kecil. Lampu LED dipasang pada dioda bridge pada kutub positif negatifnya. Saya solder untuk lampu LED-nya pada kutub positif dan negatifnya. Untuk pemasangan lampu LED jika terbalik tidak akan menyala. Jadi jika terbalik bisa kita balikan untuk kakinya. Dan untuk lampu LED ini, karena lampu LED ini bekerja pada tegangan 3 volt, selanjutnya lampu LED ini saya kasih tahanan atau hambatan dengan sebuah resistor. Dengan resistor nilai 1 kilo ohm yang tersambung di positif dioda bridge untuk kabel positif yang warna coklat. Dan selanjutnya saya gunakan sebuah elko untuk penyaring atau filter atau penambah daya dan tegangannya. Gunakan elko 25 volt 1000 mikrofarad. Ya, untuk elko kaki positifnya saya tempel di kabel warna
coklat. Alat elektronik ini tidak lebih dari sebuah adaptor, sama juga dengan adaptor, tapi adaptor ini kita gunakan untuk istilahnya untuk mengelectrowinning pada sebuah larutan. Ini untuk kutub negatifnya saya tempel ke kabel warna biru. Saya ulang, alat atau adaptor ini bisa digunakan untuk penarikan, pengetesan dan pemurnian emas pada sebuah larutan air cukim atau air bekas cukim. Jadi adaptor atau alat elektronik ini multiguna. Jika suatu saat kawan-kawan ada yang menawarkan larutan air sisa cukim, bisa dilakukan pengetesan dengan alat ini. Jadi alat ini multiguna untuk pemurnian, penarikan dan pengetesan pada sebuah larutan. Apakah larutan ini, tersebut masih mengandung logam berharganya. Selanjutnya untuk kabel anoda katodanya atau kabel positif negatifnya kita pasang capit buaya. Capit buaya kita pasang pada kutub positif dan negatifnya. Untuk warna coklat dipakai sebagai kutub positif, warna merah pada capit buayanya. Selanjutnya penjepit ini bisa dipakai untuk menjepit plat stainless untuk anodanya, maksudnya untuk anoda katodanya. Supaya lebih kuat saya solder penjepit buayanya supaya tidak mudah putus. Sekarang kita koneksi untuk kutub negatifnya dengan menggunakan capit buaya, lalu kita solder supaya lebih kuat. Penggunaan capit buaya ini berguna untuk
menjepit atau menjepit atau untuk menempelkan pada plat stainless atau plat tembaga, dan yang kutub positifnya untuk plat stainless, dan kutub negatif juga bisa digunakan plat stainless. Jika kita akan atau menginginkan mencoba untuk memurnikan bahan logam yang masih tercampur dengan sistem elektrolisis atau electrowinning, kita bisa menempelkan bahan yang akan di-electrowinning pada kutub anoda yang berwarna merah atau kutub positifnya, dan untuk kutub negatifnya atau katoda kita tempelkan plat stainless atau plat tembaga untuk proses pemisahan atau pemurnian dari suatu bahan yang masih bercampur. Langkah selanjutnya kita pasang kabel AC atau kabel colokan listriknya. Ya, kabel colokan saya solder. Saya beri timah dulu supaya mudah menempel di pin trafonya. Ya, tempel pada trafo untuk kabel sumbernya yang warna coklat untuk 0 voltnya, dan yang warna biru untuk tegangan 220 atau 240 volt. Ya, pengerjaan kita untuk membuat alat electrowinning sederhana sudah hampir selesai. Ya, tinggal kita rapihkan kabel-kabelnya. Jika sekali lagi saya ulang, jika kawan-kawan atau sobat-sobat sekalian punya wadah atau boxnya, alangkah baiknya jika memakai box atau wadah supaya lebih bagus, supaya lebih aman. Sekarang saya akan melakukan perapihan kabelnya. Saya membuat alat electrowinning ini atau adaptor ini dengan bahan seadanya, tanpa beli. Bahan-bahan yang saya ambil dari alat elektronik bekas atau PCB bekas. Nah, kalau segalanya kita beli, lumayan untuk harganya. Jadi kita memanfaatkan barang-barang bekas elektronik untuk kita gunakan untuk membuat alat yang berguna untuk pengetesan, pemisahan, dan mengenaikan logam pada larutan air cukim atau air bekas cukim. Alat ini kecil, jadi bisa rekan-rekan atau sahabat bawa ke mana-mana untuk melakukan pengetesan. Jika rekan-rekan ada yang menawarkan air bekas cukiman, jadi alat ini bisa kita gunakan. Ya, saya akan mengetes tegangannya. Trafo ini masih bagus.
Saya tes pakai apometer untuk mengukur tegangan di tiap pinnya. Saya tempelkan ke trafo pin tegangan 6 volt karena trafo ini menggunakan multi tegangan 6 volt, 9 volt, 12 volt sampai 20 volt. Jadi pin yang warna merah ini bisa kita pindah-pindah untuk kebutuhan tegangannya. Ya, demikian kawan-kawan atau rekan-rekan sekalian, sobat-sobat sekalian, tip cara membuat adaptor atau cara membuat adaptor alat untuk electrowinning emas yang bisa berguna untuk pengetesan, penarikan, dan pemurnian emas dengan menggunakan bahan-bahan yang sederhana yang kita manfaatkan jadi lebih berguna. Terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton di channel Ekstraksi AM. Semoga berguna dan bermanfaat. Untuk pengetesan alat ini saya akan share atau upload pada video berikutnya cara penarikan pada sebuah larutan. Jadi jangan lupa untuk ikuti dan subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video lanjutannya dan video-video yang lebih bermanfaat.